Baik, Bu, sudah. Terima kasih. Ya, jadi ini ya, kita mempelajari dulu definisinya. Jadi di sini tuh bank itu kan akan ini ya, bank itu mempunyai sistem. Jadi dia itu akan membayarkan bunganya itu bisa semi annual. Jadi yang ini ya setengah tahunan, selain tahunan ya, lalu juga kuartalan. Nah, lalu di sini yang kita pelajari itu yang semi annual. Jadi semi annual triwulanan sama yang continuous yang nanti kita pelajari. Nanti juga ada perhitungannya. Kalau misalkan bunganya itu annual. Jadi misalkan bunganya itu sistemnya tahunan. Nah, itu nanti juga akan kita itu ya Pak agak ubah nilai dari bunganya ketika bunganya itu sistemnya semi annual atau kuartalan. Nah, ini gambarannya kalau yang semi annual. Nah, lalu nanti kita juga akan mempelajari Excel-nya ya, selain rumus Excel-nya, selain menghitung secara manual. Nah, jadi kalau ilustrasinya di sini ini ya, Fred Moreno ini berinvestasi. Nah, ini berarti dia present value-nya itu adalah sebesar $100, terus bunganya ini 8% tiap tahun. Nah, ini dia investasinya itu ini ya 2 tahun. Nah, 2 tahun. Nah, lalu di sini, nah ini kan kenapa jadi 4 gini ya, 4 periode. Nah, karena di sini itu kan dia sistemnya adalah semi annual ya. Oh ya, ini Hansel hadir. Nah, jadi ini karena sistemnya kan semi annual ya, jadi setengah tahunan. Nah, makanya di sini ada 4 periode. Nah, lalu kalau misalkan tadi itu kan kalau setiap tahun ya, setiap tahun itu kan dia 8% kan ya. 8%. Nah, karena di sini sistemnya itu ya semi annual. Nah, makanya ini jadi 2 periode. Jadi 2 periode, terus bunganya itu jadinya dibagi 2 ya. 8% dibagi 2. Nah, makanya di sini tiap 6 bulan itu bunganya 4%. Nah, ini kalau misalkan yang tahun pertama. Nah, tahun pertama. Nah, ini kan tadi kan soalnya karena dia kan 2 tahun. Nah, jadi kalau tahun kedua juga sama. Nah, jadi totalnya jadi ini ya 4 periode. Terus masing-masing ini jadi bunganya 4%. Nah, lalu kalau yang ini kan soalnya kan kalau ditanya misalkan berapa nilai di masa depan dari investasi yang dia lakukan di tiap periode. Ketika sistemnya itu semi annual. Nah, ini jadi jawabannya atau cara jawabnya kayak gini ya. Jadi kan present value dikalikan 1 plus R. Nah, kalau misalkan di soalnya langsung ditanyakan nilai di masa depan pada akhir ini ya bulan ke ini yang 24. Jadi langsung ditanyakan yang di akhir 2 tahun itu berapa. Nah, itu bisa kita tuh langsung menggunakan ini ya. Jadi future value sama dengan ini PV terus dikalikan 1 plus R. Nah, ini langsung dipangkatkan ini 4. Nah, ini dipangkatkan 4. Nah, ini nanti akan ketemu ini ya 116,99 berarti kan ini 100. Nah, kalau yang ini berarti OR-nya ya ini ya 0,04. Nah, ini kita coba cek dulu.
Berarti 1,04 dikalikan ini sampai 4 kali ya. Nah, ini terus dikalikan 100. Nah, ini hasilnya sama 116,99. Jadi ini bunganya itu 4%. Nah, ini kalau misalkan langsung disuruh menjawab yang ini ya, akhir bulan ke-24 itu berapa nilai di masa depan yang diperoleh. Lalu yang selanjutnya, kalau ini tuh sistemnya ini ya kuartalan. Nah, jadi kalau yang kuartalan, ini ya kita dari awal. Nah, kalau yang kuartalan ini juga periodenya dia sama-sama 2 tahun, tapi di sini kuartalan. Nah, jadi kan di sini 1 tahunnya itu jadi ada 4 periode karena kuartalan ya, jadi kan ada 4 periode. Nah, jadi kalau 2 tahun itu kan berarti 8 periode. Nah, lalu di sini kalau yang annual itu kan 1 tahunnya dia 8%. Nah, ini jadi kalau ingin tahu bunganya tiap periode, tiap kuartal, berarti nanti 8% itu dibagi dengan periodenya ini. Nah, ini jadi kan nanti per kuartalnya dia bunganya ini ya 2%. Nah, ini makanya dia 2%. Nah, ini kalau yang 2 tahun jadi ini 8 periode bunganya kan ini ya jadi 2%. Nah, ini kalau misalkan ditanyakan itu ya, misalkan tiap periodenya itu berapa besar nilai yang di masa depan yang diterima. Nah, itu bisa pakai cara yang ini. Nah, jadi ini kan yang pertama ya, 100 itu kan sesuai dengan soalnya. Terus dikalikan ini bunganya kenapa 2%, sudah saya jelaskan. Nah, ini ketemu 102. Nah, ini nanti yang periode yang bulan ke-6 itu present value-nya itu punyanya future value tahun sebelumnya. Berarti kan 102. Nah, jadi bulan ke-6 itu bisa terjawab future value-nya kalau kita sudah tahu future value yang bulan ketiga ya, yang ini yang 3 bulan ini kita ketahui. Nah, jadi ini angkanya kita pindah jadi 104. Jadi nanti jadi present value-nya yang bulan ke-9. Nah, dan seterusnya. Kalau misalkan langsung ditanyakan yang akhir misalkan bulan ke-24. Nah, itu feature value-nya berapa? Nah, itu sama ya rumusnya. Berarti kan nanti ini langsung aja 100 ya. 100 dikalikan 1 ditambah ini 0,02. Ini pangkatnya 8. Nah, ini. Nah, itu nanti kan ketemunya ini harusnya sama ya nilainya 117. Nah, ini kalau sistemnya dia yang kuartalan. Nah, jadi yang sebenarnya yang berubah itu adalah yang ini ya, Pak, bunganya. Jadi kalau yang annual dia 8%, jadi misalkan tiap tahunnya 8%. Nah, jadi per kuartalnya jadi ini 2%. Terus juga jangan lupa ini ya, kita nulis present value yang ini, misalkan yang bulan ke-6. Nah, ini kan 102, jadi bukan 100 ya, tapi 102. Jadi perlu menghitung ini future value secara berurutan tiap periodenya. Jadi biar kita nggak salah hitung. Nah, jadi kalau yang tadi ya kita melakukan komparasi. Jadi kalau yang di sini itu sistem bunganya yaitu dia yang tahunan, semi-annual, atau yang quarterly. Jadi nilai di masa depan itu paling banyak diperoleh kalau misalkan sistem bunganya di sini itu yang quarterly ya, yang kuartalan. Nah, ini kita bisa lihat tahun kedua yaitu yang paling banyak ini kan nilainya 117.
Jadi lebih menguntungkan bagi ini ya Fred Marino kalau dia itu melakukan investasi di bank itu dengan sistem penerimaan ini ya interestnya yang kuartalan. Nah, ini ketemu 117,17. Nah, ini di tahun pertama pun juga sama ya, yang paling banyak tetap sistem yang kuartalan yang diperoleh. Nah, kalau yang ini itu pembedanya itu dibanding rumus-rumus yang sebelumnya. Kalau yang ini tuh ada istilah M sama N. Nah, jadi kalau yang di sini ya, M dan N itu kita lihat ke slide yang 7 ini ya, contohnya biar lebih jelas. Nah, jadi kalau yang ini, nah M itu adalah sistemnya ya. Jadi sistem ke pembayaran compounding interest-nya dia itu yang semi-annual atau yang quarterly. Nah, itu berarti yang M. Nah, kalau N-nya itu tahunnya. Nah, N-nya itu tahunnya. Kalau misalkan soalnya 2 tahun, nah berarti N-nya itu 2. Nah, kalau yang semi-annual ya, semi-annual itu kan dia pembayarannya. Nah, pembayarannya itu kan 2 kali ya. Kalau misalkan dalam setahun. Nah, ini mengacu gambarannya di kalau misalkan yang semi-annual tapi 1 tahun. Nah, berarti kan ini ya tabelnya itu yang 6 bulan sama 12 bulan. Makanya dia kan diperoleh bunganya pembayarannya cuma 2 kali. Nah, itu kalau misalkan yang setahun. Nah, kalau yang ini ya, kita coba jawab yang ini. Kalau misalkan ini menyetor, present value-nya 100. Ini 100, terus dikalikan dengan 1 plus rate-nya. Nah, rate-nya di sini 8%. Terus di sini M-nya. Nah, semi-annual, kalau dia ini sistemnya semi-annual. Nah, ini dia setahun. Nah, berarti ini M-nya 2. 2, ini pangkat 2 dikalikan dengan ini ya, setahun. Kan ini kan 1 tahun. Jadi N-nya 1. Terus ini perlu dibagi. Oh, kita pakai ini aja, insert ini equation. Nah, ini berarti ini 8%. 8% terus dibagi dengan sistemnya semi-annual. Nah, kalau yang kuartal. Nah, ini quarterly. Nah, ini ya jadi ini ya kan M-nya ya. Nah, M-nya itu kan kalau quarterly. Nah, itu kan jadi 4. Kan karena kita kan 4 periode ya kan ini. Nah, ini ada 4 periode kalau dalam ini kalau misalkan dalam setahun. Nah, ini mengacu di slide 3 kalau gambarannya itu. Nah, terus mana lagi ya? Nah, ini. Jadi kan yang berubah itu ini juga. Nah, semi-annualnya 4. Terus N-nya ini setahun karena dia kan 1. Nah, ini kalau misalkan setahun. Nah, kalau yang ini itu kan dia variasi soalnya ini 2 tahun. Nah, makanya di sini N-nya itu 2. Nah, N-nya 2. Terus di
sini ini M-nya juga ini M-nya ini dia ini ya 2 kalikan 4. Jadi M-nya ini dia 2, terus di sini M-nya ini 4. Nah, ini kalau menggunakan Excel ya. Jadi kan nanti kita juga akan praktek ini yang Excel-nya. Ini sudah ada nanti saya siapkan ya, kita praktek di akhir aja untuk perhitungan menggunakan Excel. Nah, ini nah, lalu yang selanjutnya itu ada yang continuous. Jadi kalau yang ini tuh pembayaran bunganya dilakukan secara continuous. Jadi kalau misalkan secara continuous itu kan sistemnya nggak diketahui. Kalau misalkan yang 1 tahun tapi semi annual berarti kan bunganya dibayarkan 2 kali sama banknya. Nah kalau ini kan secara continuous, jadi yang membedakan itu sistemnya. Nah, makanya di sini nilainya E-nya ini ada ini ya 2,7183. Itu otomatis udah pakem ya nilainya. Jadi E itu nilainya 2,7183. Terus rate-nya ini 8% sesuai soal, N-nya itu 2. Ini kan ya 2 tahun. Nah, ini ketemu angkanya. Nah, nanti yang kita praktekkan itu ini ya slide 7 sama slide 9. Nah, kalau yang ini yang terakhir itu dia itu cuma bahas suku bunga. Jadi ada yang effective annual rate sama yang nominal. Nah, nominal rate. Jadi ini cuma bahas tentang bunga ya ini. Jadi ini tinggal kebalikannya kalau misalkan menghitung menggunakan Excel. Nah, jadi misalkan di sini nyarinya yang efektif. Nah, jadi nanti B2 berarti kan ini ya. Yang compounding frekuensinya 2 itu koma dengan ini B2 sama B3 berarti cuman perlu data rate-nya yang nominal. Jadi kalau nyari efek yang suku bunga efek itu rumusnya perlu suku bunga annual terus koma dengan ini frekuensi semi annualnya berapa. Jadi ini anaknya kebalikan ya rumusnya. Kalau nyari yang misalkan yang kita cari itu yang B5. Nah, nyari nominalnya. Ini Nah, jadi ini cuman kebalikannya aja. Cuman kalau yang ini ya ada yang anualnya. Jadi kalau manualnya ya ini kan manual ada dibagi 3 sistem, yang tahunan, semi annual sama kuartalan. Nah, kalau yang ini kan ini dia dalam berapa ini ketentuan? Ini kan dalam 1 tahun ini ya. Berarti kalau yang ini, kalau annual itu kan dia penerimaan bunganya sekali ya. Jadi di sini makanya pangkatnya 1. Terus yang pernya itu juga 1 mengikuti. Nah, kalau yang semi annual itu kan dia tiap setengah tahunan. Jadi dalam 1 tahun dia jadi nerima 2 kali pembayaran bunga. Makanya nilainya 2 sama 2. Nah, kalau yang kuartalan itu kan dalam 1 tahun banknya tuh bayar itu ya 4 kali bunga. 4 kali bunga makanya kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, makanya di sini pangkatnya itu 4/4. Nah, ini terus kita coba langsung ke itu ya Excel-nya. Nah, ini coba langsung ke Excel-nya. Ini kita ke ini ya. Ya, ini sudah saya atur urutannya. Nah, ini ketemunya ini ya 100. Jadi kan ini yang dicarinya feature value. Nah, jadi feature value, jadi ini kita coba dari awal, FV. Nah, terus ini berarti rate-nya dibagi ini. Lalu ini bisa titik koma ya, atau misalkan punya kalian bisanya koma. Nah, itu bisa juga. Jadi tergantung dari komputernya. Jadi bisa pakai titik koma atau koma.
pemisahnya. Terus ini yang number of years-nya dikalikan dengan yang ini compounding frekuensi, jadi sistemnya yang semi annual atau kuartalan. Nah, ini terus ini 0, present value ini 0. Nah, ini ketemu ya nilainya ini. Nah, ini juga sama, cuman bedanya kan rumusnya sama, cuma di sini sistemnya yang kuartalan. Nah, ini gini, feature value. Nah, lalu berarti di sini ini dibagi bunganya dengan sistemnya, terus tahunnya dikalikan dengan ini. Nah, terus ini 0, terus ini PV-nya ini 0. Nah, ini. Nah, mungkin ada yang mau nyoba jawab ya yang ini nomor-nomor selanjutnya. Berarti perlu 6 anak. Jadi nanti bisa share screen. Nah, jadi nanti ini saya share ya di chat Zoom aja. Jadi ini saya kirim filenya. Nah, itu nanti bisa langsung dicoba ya. Ini saya kirim dulu di chat. Kolom chat. Nah, kolom chat Zoom. Nah, ini ya sudah saya kirim. Ya, jadi 845 ya, mungkin bisa yang mau jawab bisa raise hand. 846 ya. Nanti kita mulai yang mau menjawab bisa raise hand. Jadi perlu 6 anak ya buat share screen yang ini ya, yang Excel-nya ini. Itu bisa dipelajari dulu rumusnya yang di Excel-nya itu ya. Nanti langsung bisa share screen yang raise hand.
Oh ya, ini ya, coba Karnelita. Ya, ini saya atur biar bisa share screen. Ya, bisa share screen ya. Iya Bu, saya izin menjawab yang ini. Oh ya, ini ya, semi annual. Coba diarahkan ke 295. Ya sebentar Bu. Hmm. Ya, ini berarti bunganya dibagi dengan sistemnya, terus koma. Tahun dikalikan, oh ya, betul ini ya. Karnelita. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, ini selanjutnya putih Nurmala ya. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Ya, ini berarti bunganya dibagi sama, ya ini betul. Terus yang 11 kali 10, ya ini betul. Ini putih Nirmala ya. Nurmala, oh ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya Erin. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Dia punyanya Erin. Ini B21 dibagi sama ya bawahnya. Terus yang bawah dikali yang atas. Betul. Ini Erin. Terima kasih. Selanjutnya Afifa. Izin share screen ya, Bu. Ya. Oh ya, ini coba di zoom ya, Afifa. Ini berarti bunganya dibagi sama sistemnya, terus yang bawah dikalikan dengan, ini sistemnya. Betul, ini Afifa ya. Terima kasih, Afifa. Terima kasih, Bu. Lalu habisnya Afifa tadi sudah ya. Terus Ida. Nah, Ida. Terus perlu satu anak lagi ya. Kan kita tadi perlu 6 anak menjawab. Ini berarti habisnya Ida kurang satu lagi anak. Ida bisa share screen. Share screen.
Oh ya, ini Umira hadir ya. Oh, ini tadi mati lampu. Bisa diperbesar, Ida. Bisa. Ya, Excel-nya itu 100%. Nah, ya. Ini udah kelihatan, berarti ini ya 21. Trade-nya dibagi sama yang sistemnya, terus koma ya ini. Sama aja 23. 23 dikali dengan ya, betul. Ini tadi Ida. Nah, kurang satu lagi ya yang menjawab yang ini, yang slide 7. Terima kasih, Bu. Ya mungkin ada satu orang lagi ya yang menjawab yang kurang tadi. Ini sudah ada 5 anak ya tadi, Karnelita, Putih, Erin, Afifa, Ida. Ya mungkin kurang satu anak. Atau Ida coba pilih satu anak yang tadi belum jawab ya. Untuk share. Oh ini Amadea, ya Amadea. Bisa share screen. Izin ya, Bu. Nah ya. Ya, itu kursornya diarahkan ke yang mana yang kamu jawab? Yang tadi Tadi yang belum terjawab tadi nomor berapa, Amadea? sepertinya yang nomor 3 ini ya, Bu ya? Ini tadi kayaknya udah dijawab ya? Udah nggak sih? Atau bagian yang quarterly yang ini? Quarterly. Ya, kayaknya ini ya 295,8 ini. Ini kan berarti rate-nya dibagi ini, terus yang 11 kan berarti tahunnya dikatakan. Ya. Ini udah betul ya, Amadea. Ya, terima kasih, Amadea. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya itu ya mungkin ada yang mau jawab yang sheet selanjutnya. Jadi yang di Excel yang sheet slide 9 ya berarti. Jadi kan kalau yang itu berarti perlu 6 anak lagi ya buat menjawab. Itu kan sudah ada rumusnya ya yang sebagai contoh. Jadi kalau yang ini, jadi gini, misalkan carinya yang nominal ya, berarti nominalnya sama dengan nominal. Itu harusnya rumus Excel-nya itu punyanya kalian sudah langsung keluar ya. Jadi sama dengan nominal itu langsung diklik. Kalau punya saya ini error ya, jadi nominalnya ini nggak bisa. Jadi ini kalau punya saya nanti jatuhnya itu error ya. Jadi ada tanda pakai sama name. Jadi mungkin punya kalian nggak error, jadi bisa dicoba. Jadi nanti kalau yang nyari nominal itu perlu datanya yang dikliknya yang efektif, terus bisa titik koma atau koma yang sistemnya. Misalnya compounding frekuensi quarterly-nya 4. Gitu. Kalau misalkan yang cari nominal. Nah, kalau yang nyari yang efektif ya, efektif berarti kan sama dengan efek ya, terus yang diarahkannya itu ke
nominal. Nominalnya berapa, bisa titik koma atau koma, ini compounding frekuensi semi-annualnya 2 gitu. Jadi cuman perlu 2 data aja ya. Mungkin perlu 6 anak ya buat jawab. Ya, tadi yang terakhir jawab Amadea ya. Coba Amadea pilih satu temennya ya buat mencoba mus Excel. Amadea pilih siapa? Dian, Bu. Oh, Dian ya. Coba Dian ke bisa share screen Excel-nya ya. Gimana Dian? Dianuke? Iya Bu, maaf masih belum download filenya. Oh iya. Ini di kolom chat ya. Oh iya, ini Rani sama kayak saya ya. Jadi saya juga mengalami kendala. Jadi kalau NIM itu kan error ya. Jadi kalau yang kemarin yang kelas sebelumnya itu dia kebetulan nggak error. Jadi kalau yang tadi saya coba itu error ya. Jadi makanya saya masih belum bisa nemukan caranya yang ini ngitung slide 9 ini. Soalnya harusnya kan ini ya sama dengan terus nominal kan. Nah, nominal ini tuh nggak bisa. Kalau yang punyanya nggak, yang misalkan bisa ngitung ya, yang nggak error itu sistemnya di sini tuh general dah. Apa yang di Excel-nya itu general atau formatnya apa? General, number, atau scientific. Soalnya punya saya itu kan error ya, jadi setelah nyoba ini tuh error. Saya coba yang ke sini. Harusnya ini F9. F9. Iya, ini NIM ya jadinya. Ini coba yang apa namanya, yang NIM-nya itu diklik terus coba more number format. Kita coba Bu, ini punya saya
nggak error. Oh iya, nggak error ya? Nah, coba Nggak. bisa share yang nggak error ya. Oh, bentar, Bu. Mm-mm. Ya, jadi punyanya saya sama kayak Rani ya. Jadi yang contohnya awal itu nggak error, terus yang kedua ini error. Oh, percentage sama ya, tapi punyanya Rani ini sistem ini percentage juga tak? Iya, ini tadi awalnya kan 0, hasilnya tuh 0, sekian, terus akhirnya saya ubah ke persen, jadinya gini, Bu. Coba sih kamu, oh tapi ini rumusnya coba dari awal. Soalnya punya saya error ya. Nah, coba kamu Oh, dek coba dari sebelahnya. awal ini ya. Ah, ya coba nominal. Nah itu keluar kan ya fungsinya. Oke. Nah, punya saya tuh nggak keluar. Ah iya ya. Nah berarti kan ada itu ya kendalanya nggak keluar rumusnya ya. Yang punya saya. Kalau punyanya Rani gimana? Nggak bisa keluar nominalnya ya. Kalau yang Amadea ini kan tadi bisa tuh. Sama dengan nominal langsung keluar rumusnya. Oh Dita juga bisa. Oh ya Tadi coba. saya general juga sih Bu, belum ke percentage. Ini saya mau Oh coba ya. yang percentage dulu deh. Oh iya, coba yang nggak error tadi Dita ya, coba Dita, coba. Bisa share screen ya Dita. Tadi yang jawab Amadea ya, Amadea. Oh iya, Dian kalau jadi jawab, nah itu ya, langsung raise hand ya tadi, Dian. Ini tadi yang jawab Amadea. Ini punyanya Dita ya. Nah ini ya keluar juga ya rumusnya. Oh, bentar. Kan ini efektif ya. Ini rumusnya efek yang ini, apa namanya? Yang ditanyakan kan kita efek. Jadi sama dengan efek. Nanti diarahkan bunganya ke nominal. Itu diganti efek. Yang sama dengan efek. Efek. Ini kan kita carinya yang ya itu keluar ya dia rumusnya punyanya Dita. Itu diklik. Nah, terus kan kamu arahkan, iya, ini nominal, itu udah, coba ini 0,080 kamu arahkan ke sini. Kursornya arahkan ke 0,08056. Nah, ya yang itu aja nah yang ini. Nah, itu, jadi kalau nyari efek, ini benar, terus nanti bunganya kamu arahkan ke nominal, berarti kan B11 ya. B11, ini sistemnya. Jadi kalau cari yang efektif itu sama dengan efek. Nah, efek, cuma nanti diisinya bunganya yang nominal ya, yang efek. Nah, ini tadi Dita ya. Tapi ini punyanya Dita kan general juga ya, nggak error. Jadi masih belum tahu ya penyebabnya kenapa kok error yang punya saya ini. Jadi harusnya itu kalau sama dengan nominal itu langsung otomatis keluar ya rumusnya. Atau sama dengan efek itu udah keluar langsung. Ini tadi Dita ya. Iya, jadi saya ulang lagi ya. Soalnya yang di Excel saya itu kan yang menghitung yang efek itu error ya. Jadi itu kan belum saya jawab. Kalau yang nomor 1 yang nominalnya annual rate-nya itu kan 8%. Terus sistemnya dia semi annualnya jadi 2. Terus ditanyakan efektif annual rate-nya berapa. Nah, berarti itu nanti sama dengan efek ya. Nah, efek. Nah, ini tapi punya saya ini nggak keluar ya. Apa namanya rumus fungsional efeknya. Jadi keluarnya kayak punyanya Rani tadi. Jadi NIM ini ya keluarnya.
Nah, kalau yang ditanyakan yang mana nih? Yang efektif ya, efektif annual rate berarti nanti sama dengan di sini itu berarti sama dengan nominal. Nah, sama dengan nominal, terus nanti kita arahkan kursornya ke efektifnya berapa, baru compoundingnya. Mungkin ada satu lagi ya yang mau jawab. Ya, ini ya, berarti ada juga yang error ini ada Rani Asa. Ya, jadi kalau misalkan error itu ya apa alternatif lainnya, jadi ini menghitungnya coba secara manual ya jadinya. Ya soalnya itu berarti ada beberapa yang rumusnya nggak keluar ya kalau misalkan error. Tadi yang error kan tadi Rani sama Asa ya. Saya juga error. Oh ya, jadi kalau yang ini ya, apa namanya, ini bisa dicoba lagi itu ya dicoba secara mandiri. Jadi mungkin kalau error kan biasanya ada petunjuknya ya. Kayak misalkan tadi error kan akhirnya keluar name. Nah, itu kan biasanya ada tanda seru ya. Tanda seru, nah itu kan bisa dicoba error checking. Atau kalau enggak di-evaluate formula. Show calculation, terus dievaluasi. Atau yang misalkan error tadi bisa itu ya, Pak, nanya ke yang enggak error tadi kan yang enggak error itu ada Amadea, Dita tadi ya. Oh ya, coba ini setengah jam lagi, ya setengah jam lagi ya. Masih ada waktu, itu ya kelompok selanjutnya bisa presentasi ya, yang kelompok selanjutnya. Presentasi sekarang, Bu. Ya, kelompoknya Lulu sudah siap. Izin share screen ya, Bu. Iya. Ya, bisa dimulai ya kelompoknya Lulu. Share screen udah terlihat belum? Iya, ini udah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu manajemen keuangan perusahaan Bu Kartika Sari. Dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dengan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Money Laundry di Bank Syariah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini. Saya Rista Asri Muslimah, lalu ada Agnesia Jessica Nauli Singon, dan Lulu Maria. Next. Pengertian Bank Syariah.
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme atau alamiah, serta menjauhkan dari prinsip praktik yang mengandung unsur riba atau spekulasi dan tipuan. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal, yaitu bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Bab 2, Pasal 3, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam, dan juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini didominasi oleh sistem bunga. Next. Pengertian money laundering. Money laundering atau pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul berupa tunai atau aset seperti pendapatan atau kekayaan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana, terutama memindahkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau disebut dengan financial system, yang diperoleh dari suatu kejahatan agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Di Indonesia, money laundering ini disebut sebagai pencucian uang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun perbuatan yang menjadi tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu yang pertama Pasal 3. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau sesuatu berharga, serta perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Lalu pasal 4 yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Lalu, yang terakhir pasal 5, yaitu menerima, menguasai, menempatkan, mentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Money laundering dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena pengaruh money laundering pada sistem keuangan dan ekonomi ini diyakini dapat berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari money laundering, sehingga dengan adanya berbagai dampak negatif bahwa money laundering ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Next. Metode money laundering. Ada 3, yaitu yang pertama, metode buy and sell conversion. Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Selisih harga yang dibayar dengan uang ilegal kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang atau jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hal yang ilegal, menjadi hal yang suatu legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.
Lalu metode yang kedua yaitu metode observed conversion. Dengan cara ini, uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat mengenakan bagi penghindar pajak atau tax haven money laundering center untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Lalu untuk mendukungnya kemudian didepositkan ke dalam bank yang berdeposit. Untuk mendukung kegiatan tersebut, para pelakunya memakai jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan, serta para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di dalam negara tersebut. Lalu yang terakhir, metode legitimate business conversion. Metode ini dilakukan lalu kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Lalu hasil uang kotor ini dikonversi ke dalam cara transfer, cek, atau cara pembayaran lain untuk disimpan ke rekening bank atau ditransfer kemudian ditransfer ke rekening bank lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penyebab terjadinya money laundry. Next. Menurut Hidayatullah M. Nasution tahun 2019, salah satu penyebab maraknya tindakan pidana pencucian uang pada lembaga keuangan bank yaitu karena bank bekerja dengan berbasis kepercayaan, yakni seperti memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia bank. Tidak hanya itu, penyebab terjadinya money laundry yakni tersedianya banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang. Dan selanjutnya, penyalahgunaan atas asas kerahasiaan. Asas ini seringkali dijadikan pelindung untuk pelaku pencucian uang, sehingga termasuk salah satu pendorong maraknya praktik pencucian uang dan sulitnya pemberantasan. Selanjutnya, pencegahan money laundry. Dalam pencegahan terjadinya pencucian uang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah atau know your customer principles, yakni untuk mencegah tindakan pencucian uang melalui transfer dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10 PBI tahun 2001. Adapun rekomendasi dari FATF mengenai prinsip mengenal nasabah, yakni mengidentifikasi nasabah atau mengetahui identitas dari nasabah, seperti mengetahui nama, alamat, pekerjaan, dan nomor KTP dari nasabah. Selanjutnya ada pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, yaitu adanya pertanyaan mengenai frekuensi setoran tiap bulannya dari nasabah. Berikutnya, dalam pencegahan money laundry juga ada dilakukan dengan menerapkan asas bank. Yang pertama yaitu asas mengenal bank. Asas ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan dan menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindakan kejahatan. Next. Berikutnya juga ada asas kehati-hatian. Dalam asas kehati-hatian ini tujuannya yakni agar bank menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dalam dunia perbankan. Asas ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Hubungan asas kehati-hatian dengan tindakan pencucian uang yakni sebagai peringatan pada bank agar berhati-hati dalam melakukan transaksi, supaya tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh peraturan. Selanjutnya, adapun upaya nasional atau kebijakan dari pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 mengenai tindak pidana pencucian uang.
Dengan revisi ini terbentuknya lembaga PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang bertugas sebagai Financial Intelligence Unit dan sekaligus National Focal Point dalam memberantas tindakan pidana pencucian uang. Berikutnya, adapun contoh penerapan prinsip Know Your Customer Principle. Prinsip KYCP yang diterapkan di Bank BRI Syariah, yakni dilaksanakan pada saat nasabah mulai membuka rekening pertama dan nasabah diminta untuk mengisi formulir yang di dalamnya terdapat pertanyaan yang berisikan data-data pribadi seperti nama, nomor KTP, dan sebagainya. Lalu ada di slip setoran terdapat pertanyaan mengenai asal uang yang akan disetor, atau juga akan dapat pertanyaan dari customer service mengenai asal uang tersebut. Selanjutnya, contoh kasus pencucian uang yang perbankan syariah di Polres Boyolali. Tersangka dengan sengaja menghimpun dana dari nasabah melalui KSPS berkah grup tanpa izin dari Bank Indonesia. Sebagian dari dana nasabah tersebut dialihkan ke rekening bank atas nama pribadi tersangka tanpa sepengetahuan anggota KSPS berkah grup maupun melalui persetujuan dari rapat anggota. Tersangka juga melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan dalih untuk menambah modal koperasi. Namun setelah terrealisasi, lapan uang tersebut sebagian dipakai tersangka tanpa sepengetahuan anggota koperasi. Uang pinjaman tersebut disimpan ke sejumlah rekening pribadi, dipakai untuk modal usaha, investasi, dan pembelian sejumlah aset atas nama pribadi, bukan atas nama koperasi. Tersangka dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan Mei 2012 telah menempatkan atau menyimpan sebagian uang nasabah di Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah, BCA, Bank Mega, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Muamalat, BNI yang diatasnamakan pribadi. Tersangka Slamet Wahyudi bukan KSPS Berkah Group. Tersangka meminjam uang kepada pihak ketiga untuk penambahan 11 modal KSPS Berkah Group, namun setelah direalisasi disimpan ke rekening pribadi tersangka. Tersangka membeli atau membelanjakan uang nasabah dan pinjaman dari pihak ketiga untuk membeli tanah dan bangunan sebanyak 6 lokasi yang SHM diatasnamakan pribadi serta tidak dimasukkan ke dalam aset koperasi. Tersangka telah menggunakan sebagian uang nasabah dan uang pinjaman pihak ketiga untuk biaya investasi batubara sebesar Rp1.250.000.000. Dari yang saya sebut dari tadi, itu yang dilakukan tersangka dalam melakukan pencucian uang koperasi. Pasal yang akan dikenakan oleh tersangka ada Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 46 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 3 sampai 4 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 374 tentang pasal penggelapan dengan pemberatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ya, itu ada yang bertanya Edita ini ya. Ya, kepada Dita dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bedanya money laundry di bank konvensional sama bank syariah itu apa ya? Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Selanjutnya, Rahel boleh menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih atas kesempatannya. Aku izin nanya, apa sih bedanya antara korupsi dengan money laundry, dan apa sih hubungannya antara korupsi dengan money laundry? Makasih.
Oke, kita jawab setelah 5 menit. Kasih waktu 5 menit. Oke, ada kita tabung dulu ya pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaannya Rahel. Apa perbedaan antara korupsi dengan money laundry dan apa hubungan antara korupsi dengan money laundry? Perbedaan antara korupsi dengan money laundry itu, kalau korupsi, perbedaannya itu tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundry merupakan tindak pidana yang berbeda satu sama lainnya dan memiliki karakteristik masing-masing. Kalau korupsi itu memberikan suatu keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lainnya, secara salah menggunakan jabatannya atau karakter untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain secara bersamaan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lainnya. Nah, itu karakteristik dari korupsi sendiri itu berkaitan dengan perbuatan curang, berkaitan dengan gratifikasi, berkaitan dengan kerugian keuangan negara, dan berkaitan dengan suap menyuap. Kalau money laundry itu proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari kejahatan yang bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang dari pemerintah atau otoritas yang berwenang terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan yang disebut dengan financial system, sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal. Karakteristik dari money laundry yaitu berkaitan dengan perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan, dan berkaitan dengan perbuatan menerima dan menguasai harta kekayaan. Apakah sudah cukup, Hel? Sudah jelas, makasih. Sama-sama. Selanjutnya aku mau jawab pertanyaannya Dita, yang pertanyaannya tentang perbedaan pencucian uang di bank syariah dan pencucian uang di bank konvensional. Sampai sejauh ini yang membedakan itu cuman tempat terjadinya, kayak misalnya dia ngelakuin pencucian uangnya di bank konvensional, berarti itu namanya pencucian uang di bank konvensional gitu. Tapi kalau pencucian uang bank syariah berarti dia ngelakuinnya di perbankan syariah. Kayak gitu aja sih. Gimana? Kita paham nggak? Paham. Makasih. Okay. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Adelia, yakni sampai saat ini apakah ada kebijakan pemerintah yang dapat memberantas kasus money laundry? Jika ada, apa kebijakan dan bagaimana realisasinya? Jawabannya tentunya ada kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu pemberantasan pencucian uang, yakni seperti tadi ada revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
Revisi inilah yang melahirkan lembaga baru yang disebut PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, dari website resmi yang kami baca, PPATK ini bertugas sebagai Financial Intelligence Unit atau yakni sebagai menerima laporan transaksi keuangan dan menganalisisnya serta menyerahkan hasil analisis laporan tersebut kepada lembaga penegak hukum. Lalu PPATK juga bertugas sebagai National Focal Point, yakni lembaga sentral dalam pencegahan dan pemberantasan dalam tindak pidana pencucian uang. Cukup ini aja. Apa ada penambahan? Mungkin bisa. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Ya, terima kasih ya kelompoknya Lu tadi sudah baik dalam menjawab. Itu jangan lupa ditulis yang bertanya tadi ya di slide paling akhir. Lalu tambahan saya tadi ya, kalau yang pertanyaannya Dita tadi udah betul ya dijawab. Jadi kalau money laundry pada bank konven dan syariah itu yang beda hanya tempatnya ya, tapi dalam proses melakukan hal money laundry itu kurang lebih sama ya, cuman yang membedakan itu adalah tempatnya dan mungkin aliran uangnya ya yang membedakan. Jadi mungkin yang di bank konvensional itu nanti aliran uangnya itu diarahkan kemana, jadi kan tiap kasus kan beda ya aliran uangnya. Lalu kalau yang bedanya tadi yang korupsi dengan itu ya pencucian uang. Jadi kalau yang korupsi itu kan dia kan memperkaya diri sendiri ya, tapi dengan cara merugikan orang lain dan tentunya merugikan perekonomian negara. Lalu kalau yang pencucian uang itu bisa juga jadi media korupsi. Jadi karena dia kan memperkaya diri sendiri tadi ya kalau korupsi, terus untuk menyamarkan hasil korupsiannya itu salah satunya bisa dilakukan dengan money laundry. Jadi medianya korupsi tadi salah satunya bisa dilakukan dengan money laundry. Lalu juga yang membedakan itu kan itu ya hukumnya, hukum undang-undang yang mengatur. Jadi kalau yang korupsi itu undang-undangnya nomor 20 tahun 2001. Lalu kalau yang pencucian uang itu dia undang-undang nomor 8 tahun 2010. Jadi isi undang-undangnya itu lebih ke arah pencegahan, pemberantasan. Satunya itu dari sisi korupsi, berarti yang undang-undang nomor 20. Terus kalau yang undang-undang nomor 8 tahun 2010 itu lebih ke arah pemberantasan pencegahan money laundry. Nah, cuman kalau yang intinya dari undang-undang yang tadi ya yang korupsi tadi itu dia lebih ke arah medianya korupsi. Jadi korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Lalu korupsi yang terkait dengan penggelapan dana dalam jabatan atau misalkan berkaitan dengan pemerasan. Nah itu atau misalkan gratifikasi. Nah itu jadi mengatur hal-hal tersebut. Tapi kalau yang di sini pencucian uang itu dia lebih ke arah menyembunyikan asal-usul harta, terus informasi tentang hartanya, dan di sini perbuatan menerima atau menguasai harta kekayaan. Jadi itu ya kurang lebih tambahannya. Terus tadi yang menjawab pertanyaan Adelia tadi ini sudah lengkap ya dipaparkan. Berarti ini sudah ditulis ya tadi yang kelompoknya Lulu yang bertanya siapa aja di slide terakhir. Iya Bu, ntar diupload di Classroom kan ya Bu? Oh ya, nanti minta tolong diupload di Classroom.
Ya, lalu tadi tambahannya yang masuk itu tadi Hansel sama itu ya Miranda ya tadi ya. Iya, Bu. Berarti kan ini yang nggak masuk itu ini ya Firly, Mikael sama Pierre ya. Biar ada, Bu. Oh ada. Oh kamu join jam berapa Pierre? Pierre. Ya, Pierre hadir. Ini anu ya masih unmute. Kalau yang di screenshot-nya Dita yang hadir berapa Dita? Kalau yang di screenshot-nya Dita? Lima, Bu. Ya, tadi yang telat berarti berapa anak tadi? Kalau Mikael nggak datang ya? Mikael datang? Maaf Bu, Mikael nggak saya SS-nya tadi kan 2 kali. Yang pertama jam 8:12 itu masih 23 orang. Terus ini saya SS terakhir itu udah 25 orang. Berarti di sini itu yang tadi nggak hadir Mikael ya. Kalau Firly tadi join jam berapa? Firly. Oh, ini reconnect. Oh, 835-an. Oh ya, kalau ini Pierre ini joinnya jam berapa Rani? Kalau yang Pierre? Pierre katanya join jam 8.16, Bu. Oh, tadi itu anu ya, apa di awal enggak apa itu namanya enggak ke absen. Ini tadi saya juga WA Pierre ya jam berapa ini? 9 itu masih belum join ya tadi saya WA. Ya ini tadi jam 9 juga kayaknya masih belum join. Ya ini juga itu ya terkendala ya ini. Soalnya Pierre nggak ada respon. Berarti yang nggak hadir sama sekali ini tadi Mikael ya. Mikael. Nanti jumlah anaknya kan 28 ya Dita ya. Nanti kamu list data ya yang nggak masuk screenshotnya Dita. Soalnya jumlahnya itu 28 ya anaknya. Ya kita akhiri ya mata kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, ini saya end meeting.